Sekarang ini, timnas Indonesia sedang mendapatkan perhatian lebih, khususnya calon lawan kita di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, timnas sebelumnya menempati ranking 133 dunia, berhasil menahan imbang tim langganan Piala Dunia, macam Arab Saudi dan Australia. Apalagi, kini Indonesia terus menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa. Melihat hal tersebut gak ada salahnya jika Jepang yang merupakan tim terkuat di grup ini mulai menaruh respek kepada anak asuh Sinteyong. Bahkan mereka kini mulai menganggap Indonesia sebagai salah satu ancaman terbesar di round 3. Terutama soal strategi timnas yang selalu berubah-ubah dan sangat sulit dianalisis oleh pelatih manapun di dunia. Dan hal itu juga pernah dijelaskan langsung oleh pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Tak bisa dipungkiri kalau Jepang memang jadi tim terbaik Asia sekarang ini. Hal itu tak terlepas dari seabrek pemain mereka yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa. Bahkan saking ketatnya persaingan, ada juga pemain yang meski sudah main di Eropa tetap gak dipanggil. Ya, memang setinggi itu standar mereka. Nah, yang bikin Jepang disegani, beberapa dari pemain mereka banyak yang main di liga-liga teratas Eropa. Dan itulah kenapa laga melawan Jepang sejatinya memang jadi yang paling dinanti oleh publik tanah air. Bukan masalah menang kalah, tapi lebih ke sensasi dan vibes pertandingan yang pastinya bakal Eropa banget. Apalagi kalau pas main rumputnya bagus, wah makin memanjakan mata der. Ya, baru-baru ini muncul sebuah kabar dari media-media Jepang kalau Indonesia bagaimanapun adalah tim yang gak boleh diremehkan. Hal itu lantaran tim yang sekarang dirasa jauh berkembang dibanding saat pertemuan di Piala Asia kemarin. Yang mana itu dibuktikan dengan penambahan materi pemain, termasuk nantinya Mads Hilgers serta Eliano Reinders. Belum lagi media-media di Jepang juga mengawasi manuver PSSI yang masih akan terus berusaha menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain seperti Kevin Dix, Hairo Ridewald, Ole Romeni, Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, sampai Ian Maatsen. Tentu dengan potensi yang ada, Jepang meyakini kalau pertandingan di bulan November 2024 dan Juni 2025 akan jadi dua pertandingan yang berbeda. Nah, menurut Kang Ritsudoan, persaingan di grup C ini bisa dikatakan adalah yang paling sulit. Akan tetapi di satu sisi, ia menegaskan kalau ia dan semua anggota timnas Jepang akan membuktikan diri sebagai tim terkuat di Asia saat ini. Jelas bagi Doan, kegagalan menjadi juara Piala Asia kemarin membuat para pemain Jepang merasa ingin melampiaskan semuanya di round 3 ini. Di mana ia yakin kalau Jepang bisa sapu bersih semuanya. Wah, jangan serem-serem dong bang. Dan itu beneran udah dilakuin loh. Di round 2 Jepang sapu bersih 100% kemenangan dengan tanpa satu kali pun kebobolan. Lalu di 2 match awal round 3, mereka menghajar Cina 7-0 dan Bahrain 5-0. Saya merasa kami berada di grup yang sulit. Saya juga sadar kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengatasi segala kekecewaan di Piala Asia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang berpikir kami adalah yang terkuat di Asia. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini. Tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan, kata Doan dikutip dari Soccer King. Sementara itu, menurut sang kapten Wataru Endo, meski berhasil menang di 2 laga awal dengan meyakinkan, ia menegaskan gak akan meremehkan siapapun termasuk Indonesia. Bagi Endo, perkembangan Indonesia sejak Piala Asia kemarin memang terlihat pesat, terlebih dengan para pemain yang mayoritas muda serta banyak yang merumput di Eropa, menjadikan masa depan timnas Indonesia benar-benar bagus menurut pandangannya. Lagi pula, ia juga turut senang karena level tim-tim Asia sekarang sudah lebih merata.
Untuk itu, pemain Liverpool tersebut meminta semua elemen timnas Jepang untuk fokus saja dari laga ke laga. Daripada mencoba mengubah apapun, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil di kualifikasi Piala Dunia. Kami kalah di sana karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang-orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini? Tapi satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin memenangkan Piala Dunia. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah mudah, tapi semuanya bergantung kepada apakah kami bisa meraih hasil. Jadi saya pikir kami menuju babak final kualifikasi mendatang sebagai langkah menuju hal itu. Ucap Endo dilansir dari gekisaka.jp. Jepang waspadai strategi baru timnas yang berubah-ubah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Roberto Mancini sebelumnya, di mana dia menyebut kalau timnas Indonesia ini menjadi tim yang sulit dianalisis. Karena menurutnya, Sinteyong adalah sosok pelatih yang cerdas. Dia selalu mengubah strategi di laga yang berbeda bersama timnas Indonesia. Seperti saat melawan Arab Saudi di Jeddah dan Australia di GBK kemarin, Sinteyong telah menerapkan strategi yang berbeda tergantung siapa lawan yang bakal mereka hadapi. Dan berkaca dari situ, pelatih Jepang Hajime Moriyasu enggan untuk meremehkan Indonesia jika bertemu di round 3 nanti. Bahkan dia waspada dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Moriyasu, Indonesia ancaman terbesar Jepang saat ini. Dengan menjadi tim yang paling sulit dianalisis membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, benar-benar menganggap Indonesia adalah ancaman utama di grup C kali ini. Karena bagaimanapun, keberadaan pemain yang merumput di Eropa pasti akan mempengaruhi gaya main mereka. Dan sesuai data maupun fakta dari daftar pemain terakhir, sebenarnya, secara level kompetisi, banyak juga pemain Indonesia yang kini selevel dengan Jepang. Pertama di Liga Belgia, Jepang punya pemain-pemain yang merumput di sana. Sebut saja Koki Machida yang main buat Union Saint-Gilloise. Lalu ada juga Sogo Taniguchi yang main di Sint-Truidense Vivi. Sedangkan Indonesia sendiri ada nama Sandy Walsh yang main buat KV Mechelen, serta Ragnar Oratmangun di FC Vidender. Bayangin, kalau Hairo yang main di Royal Antwerp masuk, pasti bakal tambah seru. Kemudian di Eredivisie, Jepang punya pemain seperti Ayase Ueda dari Feyenoord dan Koki Ogawa dari NEC Nijmegen. Sedangkan Indonesia punya Tom Haye dari Almere City, Kelvin Verdonk di NEC Nijmegen, Mads Hilgers di FC Twente, serta Eliano Reinders di PEC Zwolle. Di level Championship, Jepang punya Ao Tanaka yang setim sama Pascal Struijk di Leeds United, sedangkan Indonesia ada Nathan Choon di Swansea City, serta Marcelino di Oxford. Sedangkan di Serie A, Jepang punya sang kiper Zion Suzuki yang per musim ini main buat tim promosi Parma. Dan Indonesia punya Jay Itzes yang juga main buat tim promosi Venezia. Memang secara data dan fakta, level kompetisinya memang sama. Tapi bukan berarti kita bisa dibilang jauh lebih hebat. Karena selain nama-nama tadi, boleh jadi pemain Jepang lainnya ada cukup banyak yang main di level IPL, Bundesliga, Ligue 1, dan juga La Liga. Mungkin nama-nama macam Kelvin Verdonk, Jay Itzes, Mads Hilgers, Eliano Reinders, Tom Haye, hingga Martin Paes yang walaupun main di MLS, punya level yang gak jauh beda atau bahkan setara dengan beberapa pemain Jepang. Nah, yang jadi konsen Hajime Moriyasu, jelas apabila nanti pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Hairo, Jadon Oosterwolde, sampai Ian Maatsen ini gabung, Indonesia dinilai akan jadi lawan yang secara kualitas akan bisa menjadi sangat merepotkan. Karena bagaimanapun, Moriyasu meyakini laga di bulan November 2024 dan Juni 2025 akan jadi dua laga yang berbeda. Burning bright like molten gold. Step by
step will break the mold. Stories of the fearless told. Whispered words in darkened rooms, casting off the weight of gloom. In this anthem we find our tune, like the sun we rise at noon. Ya, terlepas dari apapun, laga Indonesia melawan Jepang bakal menjadi laga yang paling dinantikan oleh pecinta bola tanah air. Namun sebelum itu, pada bulan depan Indonesia akan terlebih dahulu dihadapkan dengan tim yang tak kalah kuat, yakni Bahrain dan juga Cina. Pada tanggal 10 dan 15 Oktober mendatang, So tetap semangat dan berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.